Di situ tuh ada yang jalan, nggak ada suara pintu kebuka, tapi kok ada yang jalan gitu kan. Padahal dia ini sebenarnya udah ngecak atau kayak udah nyoba keliling dari tempat itu tuh nggak ada pintu keluar sama sekali. Entah nggak ada atau memang dibutakan atau ditutup, nggak tahu lah gitu kan. Tapi suara langkah kakinya ini ada, bahkan itu tuh seolah suara langkah kakinya ini, itu ngedeketin si dia ini cuy. Dia ini kayak, "Ah, tolong tolong!" Ngeluarin suara sekencang-kencangnya berharap ada yang nolongin dan yang jalan ini adalah manusia atau orang baik yang akan nolongin dia. Tapi faktanya cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Pandu sama Bima nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan lanjutan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa kan. Jangan lupa ngopi. Oke cuy, sekarang kita akan nerusin cerita yang kemarin ya. Kemarin itu udah sampai di mana Pandu sama Bima itu udah sampai di petilasan, terus muter-muter nyari udah di ring tenda dan sebagainya. Tapi nyarinya masih di area sekitar situ dulu gitu kan, nyari jejak di awal dulu gitu. Nah, dan kita akan beralih ke Dea dulu coy. Dea ini kondisinya ketika dia ngikut ke petilasan. Nah, jadi kan mereka ini udah semua ke petilasan nih sama teman-temannya kan. Cerita yang sebelumnya kalian pasti tahu lah ya. Dia nih ke petilasan. Nah, ketika di petilasan ini dia ini nggak pamitan sama temen-temennya, berpikiran bahwa ya mereka juga baru sampai. Terus ketika udah sampai juga kan nggak yang langsung pergi gitu kan, gue mau pipis dulu, sedangkan itu petilasan. Dan buat kalian yang pengen tahu petilasan Tampomas itu seperti apa, kalian bisa googling sendiri lah ya. Duh, di mana ya pengen pipis, kebelet pipis gitu kan. Akhirnya dia ini langsung pergi tanpa pamitan sama teman-temannya. Akhirnya dia pipis lah, nyari tempat yang memang sebetulnya pada saat itu jauh dari petilasan dan gak mipisin petilasan cuy. Jadi jauh lah ke semak-semak gitu kan, akhirnya dia pipis. Nah, ketika pipis, karena kondisinya dia ini juga lagi PMS kan, lagi datang bulan, ada lah kurang lebihnya darah yang netes gitu kan. Nah, ketika netes sebetulnya iya yang penting kan dikubur kan cuy. Pada saat itu aduh, yaudah deh nggak apa-apa deh, yang penting dikubur gitu kan. Dia ini langsung nguburin itu pipisnya kan, kuburin. Nah, ketika dikuburin udah selesai, dia mau bangun, tiba-tiba palanya tuh pusing kayak sempoyongan. Dan bahkan nyeri banget, senyeri-nyerinya itu kepala. Dia tuh mau teriak minta tolong gitu sama teman-temannya, pala gue pusing banget nih. Tapi kerongkongannya itu seolah kayak nggak bisa ngeluarin suara cuy. Yang dimana ketika pusing ini dia sadar, badannya sempoyongan, terus dia tuh kayak pingsan dan truk jatuh. Tangannya tuh sempat kayak pengen minta tolong ke teman-temannya, tapi entah kenapa ya memang nggak keluar suaranya. Nah, ketika samar-samar dari matanya yang kayak sayup-sayup, cuman bayang-bayangan gitu dong, jadi ngeblur gitu kan, kayak udah mau pingsan dan emang nggak kuat. Dia tuh ngelihat sekelebatan bayangan hitam yang entah siapa pada saat itu. Nah, singkatnya dia ini akhirnya pingsan lah. Dan ketika pingsan, dia ini sadar dia tuh nggak tahu ada di mana. Jadi tempatnya itu bener-bener pure gelap gulita.
Entah ada di ruangan apa atau entah di mana. Dia berpikiran bahwa itu adalah mimpi. Ketika sadar dia mukul-mukulin mukanya tuh, dipukulin, tapi nggak bisa cuy. Maksudnya kayak iya itu adalah nyata gitu kan. Dia sempat ngeraba di bagian samping-samping. Ini apa? Dia belum tahu karena pure gelap. Nggak bisa lihat apapun, nggak ada pencahayaan apapun. Entah pada saat itu. Dia ini udah teriak-teriak minta tolong kan, tolong, 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 tolong. Sampai dia ini nggak tahu berapa lama ada di situ, dan karena udah suaranya juga, jadi entah udah sehari, entah 2 hari atau berapa hari nggak tahu lah ya. Jadi kayak ngerasa suaranya ini udah nggak bisa udah nggak punya tenaga untuk ngeluarin suara lagi. Dia ini akhirnya kayak udah kecapean, dia cuman bisa tiduran begini aja. Perutnya itu udah keroncongan, lapar, tenaga udah nggak ada. Dia itu nangis, bahkan dalam hati kecilnya tuh dia tuh manggil nama kakaknya. Kak Bim, Kak Bim, Dea, tolongin Dea. Dia pengen pulang. Dia ini di mana nggak tahu, Kak Bim. Bahkan sesekali sempet manggil-manggil nama Pandu. Dia ini udah nggak tahu ada di mana, cuy. Ketika ngerasa bahwa dirinya juga udah pasrah nih, ya antara apakah ada yang nolongin atau enggak, dan semoga teman-temannya ini sadar bahwa dia ini nggak ada. Tapi kan faktanya teman-temannya itu nggak sadar, dan ketika sadar pun ketika dicari juga nggak ada yang bisa nemuin kan. Nah, tiba-tiba kedengaran suara langkah. Awalnya ngedengar suara langkah itu kayak seolah halu, karena ya faktor lapar, faktor gelap terus-terusan gitu kan. Ya nggak tahu juga. Di situ tuh ada yang jalan, nggak ada suara pintu kebuka, tapi kok ada yang jalan gitu kan. Padahal dia ini sebenarnya udah ngecak atau kayak udah nyoba keliling dari tempat itu tuh nggak ada pintu keluar sama sekali. Entah nggak ada atau memang dibutakan atau ditutup, nggak tahu lah gitu kan. Tapi suara langkah kakinya ini ada. Bahkan itu tuh seolah suara langkah kakinya ini itu ngedeketin si dia ini, cuy. Dia ini kayak, ah, tolong, tolong, ngeluarin suara sekencang-kencangnya berharap ada yang nolongin, dan yang jalan ini adalah manusia atau orang baik yang akan nolongin dia. Tapi faktanya, cuy, entah itu makhluk seperti apa, apakah setan atau manusia, nggak tahu. Dia ini benar-benar dikagetin dengan rambutnya itu yang dijambak dan bahkan diseret, cuy. Dia ini karena memang udah nggak punya tenaga, dia cuma bisa nangis, bahkan tangannya buat ngepisin pun udah nggak ada tenaga sama sekali, cuy. Bahkan untuk nanya lu siapa gitu nggak bisa, karena udah ngerasa lemes, tenaganya itu udah terakhir kalinya tuh ya manggil-manggil itu, kirain manusia yang akan nolongin dia kan. Dia cuma bisa pasrah sambil diseret. Nah, ketika semakin lama diseret tuh, kok yang sebelumnya itu nggak ada pintu, tapi kok ada di ruangan gelap tiba-tiba ada sinar cahaya gitu, cuy. Jadi kayak diseret, dan lambat laun mendekati sinar tersebut, itu tuh kayak mungkin pintu keluar atau itu lagi ada di luar atau gimana nggak tahu gitu kan. Tapi semakin lama makin dideketin itu sinar cahaya, kok banyak suara rintihan seperti kayak orang-orang lagi disiksa. Suara rintihan orang minta tolong, suara teriakan yang seolah seperti lagi disiksa, cuy. Dia tuh bener-bener jiper dan ketakutan parah dan nangis. Dalam hatinya tuh dia tuh teriak, gue mau dibawa kemana? Semakin lama semakin kenceng itu suara, dan sampailah di sebuah tempat yang dimana di situ ada pencahayaan. Karena nggak tahu berapa lama dia ini tinggal di sebuah ruangan yang gelap, nggak ada pencahayaan sedikit pun. Ketika dibawa masuk ke dalam ruangan yang ada cahayanya itu tuh bener-bener kayak langsung silo kan, matanya itu kayak langsung ditutup, dan dia ini sadar ketika rambutnya itu dijenggut dan dilempar. Dia tuh coba mau ngebuka mata tapi tetap kayak nggak bisa gitu kan, kayak masih silo. Nah, sampai akhirnya ada sebuah cambukan yang nyambuk badannya si dia ini. Dia langsung teriak kesakitan. Di situ pun langsung melek, dan ketika melek
bukan cuma rasa sakit dari cambukan, bukan cuma sosok yang nyambuknya berwujud menyeramkan, melainkan di sana seperti kayak tempat penyiksaan. Ada beberapa makhluk, iya, bukan dikategorikan kayak manusia, tapi kok mereka kenapa disiksa gitu kan? Mungkin itu adalah seperti dia yang sama terjebak di tempat itu juga. Itu tuh bener-bener disiksa cuy. Prak, 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 prak gitu kan. Dan makhluk ini tuh kayak teriak-teriak minta tolong. Bahkan di situ ada yang ditali, ada yang nggak ditali juga udah ngesot-ngesot cuy. Tolong, bahkan ada satu makhluk yang memang udah hancur badannya, udah belatungan tapi masih hidup gitu kan. Itu ngerayap ke dia minta tolong, tangannya itu kayak tolong. Tolong, dia makin ketakutan kan. Dan tapi rasa takutnya itu bener-bener dikacauin dengan sosok yang nyambukin atau mukulin dia pada saat itu. Bahkan dia ini coba berontak. Dan ketika mau coba kabur lari di tempat itu nggak bisa. Tiba-tiba ada yang ngehadang gitu kan. Tangannya itu diikat. Ada yang megangin, diikat kiri kanan. Dia cuma bisa nangis, bahkan karena saking sakitnya dia itu udah beberapa kali pingsan, sadar pingsan, sadar pingsan, dan badannya itu terus dicambukin sampai akhirnya itu makhluk pun udah nggak mukulin lagi, nggak nyambukin lagi. Dia cuma bisa nunduk sambil ngeliat di bawah atau di depannya itu ada makhluk yang rayap sama minta tolong dan riak, keluarin aku dari sini, bawa aku pulang dari sini. Dia cuma nangis antara takut, terus dia juga nggak tahu nasibnya kayak gimana. Dan seolah perwujudan dari para makhluk ini tuh udah bukan jadi sesuatu hal yang ditakutin, justru apakah semuanya bakalan berakhir di sini gitu kan. Dia ini sempat mikir yang dimana gua harusnya beberapa minggu lagi tuh bakalan nikah. Dan di situ dia tuh kayak mikir yang dimana semuanya terbuka, ya ini gara-gara keegoisan gua dan sebagainya. Dan selalu ngucap nama kakaknya, Kabi, maafin dia, maafin dia. Terus-terusan seperti itu, bahkan sampai nggak bisa ngomong apapun, cuma bisa nunduk, nggak peduli dengan masalah yang ada di depannya. Dan kita akan tunda dulu nih perihal Dea. Kita akan beralih ke Pandu sama Bima. Posisinya mereka ini kan misah cuy. Pada saat hari pertama sampai di area camp atau di petilasan, mereka ini misah kan. Nah, Bima ke sana, Pandu ke sini gitu kan. Nah, Bima ketika nyari itu kayak sempet kok tiba-tiba ada orang lari. Itu siapa? Bahkan sempet manggil nama Pandu kan. Duk, Lunduk gitu kan. Ya ternyata emang bukan, karena Pandu itu berseberangan lah. Maksudnya kayak misalkan Bima nyari di depan, ya Pandu ini ada di belakangnya gitu cuy. Jadi itu lu nggak ada sautan kan. Jadi kayak mungkin cuman hewan gitu kan. Akhirnya dicari lagi, tapi ada satu sosok yang dimana sosok ini mirip, dan bukan mirip tapi emang ini berasa adanya gitu kan. Pakaiannya semua mirip. Dea, ketika udah dipanggil nama Dea, sosok yang mirip Dea ini itu lari sekencang-kencangnya ninggalin kakaknya cuy. Bima langsung panik dong, dan dia pun lari ngejar, yang dimana dia nggak memperdulikan tentang Pandu. Lari sekencang-kencangnya ngejar. Jadi ketika dikejar itu memang selalu ada jejaknya cuy. Jadi kayak lah kesana gitu kan. Terus ketika dia berhenti udah mulai kehilangan jejak, terus dikejar lagi gitu kan. Terus muncul lagi, terus dikejar lagi sampai akhirnya entah ada di mana pada saat itu Bima. Bima pun ngerasa bingung, lah gua ada di mana nih? Dan ketika sadar bahwa dirinya ini lagi ditipu dengan makhluk-makhluk di sana, Bima ini cuman bisa ngawasin sekelilingnya. Astagfirullahaladzim. Ini gue di mana ya? Dan lokasi pada saat itu benar-benar berkabut cuy. Awalnya tuh nggak ada kabut, tapi kok tiba-tiba berkabut. Jadi penglihatannya itu benar-benar jadi samar. Kabutnya nggak begitu tebal. Walaupun tipis, tapi ya kalau kondisi di tengah hutan mah ngeri-ngeri disco gitu kan. Akhirnya Bima ini balik arah dan coba cari jalan yang sebelumnya dia lewatin kan. Tapi seolah jalan yang dilewatin itu tuh benar-benar nggak ada jejaknya sama sekali. Kayak udah kehapus aja cuy.
Bima tuh tetap yakin dan merasa percaya bahwa dirinya tuh nggak akan terjadi apa-apa. Nah, ketika mau pergi ninggalin, lagi-lagi ada teriakan suara minta tolong. "Kak Bim, tolongin Dea. Kak Bim, tolongin Dea. Kak Bima, Kak Bima." Terus-terusan. Bima tuh langsung teriak, "Dea, kamu di mana? Dea, kamu di mana? Dea." Akhirnya Bima ini kan nyari sumber suara adiknya itu. Bahkan sampai naik ke atas pohon buat mastiin kalau di atas kan seharusnya bisa kelihatan, walaupun dengan kabut ya, dengan pakaian dan samar-samar itu harusnya bisa kelihatan. Tapi yang nggak ada, akhirnya dia buru-buru turun lagi dan ngikutin sumber suara teriakan adiknya itu. Terus saja diikutin sampailah dia ketemu dengan sebuah gua yang entah gua itu isinya apa. Tapi feeling dari Bima bahwa sumber suara itu berasal dari gua tersebut. Jadi ketika udah mulai mendekati ke gua itu, suara Dea ini udah hilang gitu aja, cuy. Benar-benar udah hilang begitu aja. Cuman feelingnya tuh kayak mengatakan bahwa Dea ini ada di dalam gua itu gitu kan. Dan kita akan beralih ke Pandu. Pandu ini lagi nyari kan sebelumnya, muter-muter dan gak ketemu karena memang udah disepakati kalau udah sore ya balik lah gitu, udah mendekati maghrib baliklah dia ke tenda. Nah, ketika balik ke tenda itu manggil-manggil, "Bim, Bim, Bim." Wah, belum balik kali gitu kan. Ya udah deh, gue coba bikin kopi, masak-masak tipis-tipis, bikin mie gitu kan. Masak, ditungguin sampai selesai maghrib kok nggak ada. Pandu panik dong, langsung teriak-teriak, "Bima, Bim, Bim," gitu kan. Bahkan udah mulai mendekati malam gitu, udah gelap, disenterin, dicari tuh di sekeliling, kok nggak ada. Lagi-lagi jejaknya pun nggak ada pada saat itu. Panik dong. Nah, ini cuy yang dimana ketika ya mungkin kalian merasa bahwa amit-amit ya, misalkan ada keluarga yang hilang di gunung, jangan sekali-sekali berani melakukan tindakan, "Ah, gue bakalan ikut nyari." Nggak gitu cuy. Nyari orang di gunung atau hilang itu nggak segampang itu. Kalau kalian gak ada ilmunya itu bahaya banget. Bukan cuman kayak lu nyari yang hilang, malah elunya juga ikutan hilang gitu nantinya. Sampai akhirnya Pandu ini berpikiran jernih, dia tuh kayak ya udah santai dulu, balik lagi dan berharap nanti malam itu akan datang. Tapi ditungguin sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Pada saat itu nggak datang-datang juga. Pandu ngerasa heran dan bingung. Dia tuh mau ngambil keputusan antara turun atau nungguin sampai pagi. Akhirnya Pandu ini ya mutusin buat nggak turun dulu. Jadi tungguin sampai pagi, siapa tahu nanti Bima datang gitu kan. Akhirnya ketika udah mulai larut pun dia masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam tuh dengan kondisi dan hati yang agak sedikit nggak tenang pada saat itu. Kepikiran Dea, kepikiran Bima gitu kan. Dan Pandu pun sempat kayak kesel dan gerendengan, "Lu kemana sih Bim? Kenapa sih lu senekat ini?" Jadi Pandu tuh cuman berpikiran ya udah dia pergi aja gitu nyari. Jadi cuman alasan doang pada saat itu. Padahal ya sebenarnya nggak juga kan, karena ada suara aja Bima juga pergi ninggalin lokasi yang seharusnya gitu kan. Nah, ketika Pandu lagi nggak bisa tidur, jadi kayak harap-harap cemas, ngedengarlah suara langkah. Nah, ketika ngedengar suara langkah kaki ini, Pandu itu kayak, "Wah, Bima nih ya? Bim, lu udah balik?" Dia coba keluar tenda, dan ketika keluar tenda nggak ada siapa-siapa, nggak ada satu orang pun di luar tuh. Lah, kok nggak ada? Kok bisa gitu kan? Pandu nih coba keluar pakai headlamp kan, "Bim, nggak lucu deh bercandanya. Bim." Sekelebatan itu ada bayangan hitam cuy, set, lari gitu kan. Nah, di sini Pandu udah ngerasa bahwa ya sekelebatan bayangan ini bukanlah manusia. Pandu cuma bisa istighfar. Dalam hatinya tuh baca surat ayat kursi dan berdoa semoga dijauhkan dengan para setan-setan yang ada di gunung ini atau punya niatan jahat sama Pandu. Pandu ini masuk lagi lah ke dalam tenda. Tendanya bahkan sesekali ada yang ngegoyangin. Tapi Pandu udah sadar banget bahwa yang di luar atau yang suara langkah kaki itu bukanlah manusia, melainkan setan cuy. Ya, rasa takut itu ada, tapi
Pandu juga nggak boleh yang namanya panik atau berbuat semena-mena, ya bisa dikatakan kayak lari ke sana lari ke sini. Itu yang justru bisa menimbulkan bahaya. Pandu ini cuma di dalam tenda terus-terusan zikir, sholawat, dan baca ayat Al-Quran. Nah ketika lagi zikir di dalam, tiba-tiba ada suara. Itu suara Bima kan. Du, tolong Du, tolong Du. Akhirnya Pandu itu keluar kan. Bima dicoba keluar tapi pelan-pelan cuy. Dan ketika ditengok, ternyata ada satu pocong yang berada di balik satu pohon. Pandu tuh kayak astagfirullahaladzim, masuk lagi lah ke dalam. Terus setelah suara Bima, lalu ada suara Dea. Tapi kali ini Pandu nggak terpancing dan percaya bahwa suara-suara itu bukan berasal dari teman dan pasangannya, melainkan memang setan yang mau menyesatkan Pandu pada saat itu. Dan Pandu pun sempat kepikiran apa jangan-jangan Bima pun ikut hilang gara-gara ngikutin suara-suara ini. Ya Allah, Bim, lu kenapa sih bisa kehasut kayak begitu? Pandu cuman tarik nafas doang. Sepanjang malam Pandu ini digangguin cuy, tapi Pandu nggak bergeming sama sekali dan nggak ngikutin hawa nafsu untuk ngikutin suara-suara yang sama seperti sahabatnya dan pasangannya. Singkatnya sampailah pagi, dan ketika sampai pagi, ya Pandu sudah berasumsi bahwa Bima pun ikut nyasar atau hilang juga di gunung tersebut. Akhirnya Pandu pun memutuskan untuk lari, bahkan dia tuh nggak sampai packing. Singkatnya Pandu ini lari sekencang-kencangnya buat minta pertolongan sama yang ada di bawah. Walaupun Pandu pun tahu ya ini semua petaka dia lagi gitu kan, ya ini udah konsekuensi lagi dari dia. Di situ pun ya mau gimana lagi, kalau nggak kayak gini nggak bakalan nanti ada yang bantuin. Nah akhirnya ya dengan segala kekesalan tim SAR, Akamsi gitu kan udah diperingatin sebelumnya masih ngeyel, akhirnya dicarilah pencarian pada saat itu. Dan itu pun langsung dicari, muter-muter, dan kita akan stop dulu tentang Pandu yang nyari Bima dan Dea. Kita akan beralih ke Bima lagi. Bima pada saat itu ada di bibir goa kan. Bima dengan ya sedikit rasa keberaniannya pada saat itu dia tuh mau coba masuk, bismillah lah. Dan pada saat itu juga kan dia gak bawa headlamp, jadi dia cuma ada pencahayaan dari handphone. Akhirnya dia masuklah ke dalam goa, disenterin tuh dalam goa, terus disenterin. Pas masuk ke dalam goa itu memang baunya tuh ya bau goa, terus tapi ada bau anjir, bau amis dan sebagainya pada saat itu. Nah ketika di dalam tuh kayak ngerasa apa ya, kok bisa gitu kan, baunya tuh kayak gini dan guanya tuh nggak tahu ujungnya di mana gitu, dan di dalamnya itu ada apa gitu kan. Terus jalan disenterin, tiba-tiba HP-nya mati, padahal itu baterainya masih banyak banget cuy. Ih kok mati sih. Terus akhirnya tuh tiba-tiba nyala lagi kan, disenterin lagi, dan dia ini kesandung. Dia sempat jatuh ngerayap, dan pas dicek dia tuh langsung buru-buru kayak ini dia nih gitu, karena kelihatan dari pakaiannya gitu kan. Akhirnya dipangku dibawa keluar dalam gua itu. Dan ketika keluar tuh Bima tuh cuma bisa nangis gara-gara kok siapa yang ngebawa, apa hewan buas, apa macan. Dan kayak ngerasa bingung pada saat itu kan, di waktu nangis aja. Alhamdulillah di sisi lain adanya nih ketemu, tapi pas dicek itu bener-bener pure masih hidup cuy, masih ada nafas, cuman ya nafasnya ini udah pelan banget. Dan paling parahnya adalah banyak luka-luka, dan bahkan dia ini pendarahan cuy. Darahnya itu di mana beleberan, mukanya udah pucat, nafasnya udah pelan banget, kayak seolah mungkin kayaknya waktunya nggak akan lama-lama lagi gitu kan. Sampai akhirnya Bima ini mau gendong dan buru-buru minta pertolongan sama orang. Tapi ketika mau minta pertolongan sama orang, bener-bener dikagetin dengan suara dari belakang Bima.
Mau kamu bawa kemana perempuan itu? Bima langsung nengok dong. Dan ketika ditengok ke belakang, ada satu makhluk yang dimana perwujudannya itu benar-benar hancur banget. Tampangnya nyeremin, mukanya hancur, darahnya ada di mana-mana di bagian tubuhnya. Bima cuma bisa gelagapan sambil nanya, "Kamu siapa? Kamu siapa?" "Ini adik gua. Apa urusannya sama lu?" Makhluk itu lagi-lagi cuma bilang, Perempuan itu sudah lancang dan berani mengotori tempat ini. Dan perempuan itu juga harus menerima akibatnya. Serahkan perempuan itu. Jika tidak, kamu pun akan bernasib sama. Tapi Bima masa bodoh dengan ancaman makhluk yang nyeremin itu. Bima gak peduli dan bahkan Bima ini nyuekin makhluk tersebut dan terus ngegendong. Tapi ketika mau ngegendong, ternyata dari belakang ini kayak ada yang nendang cuy. Bahkan sampai nyusruk dan kayak gitu. Bima kesakitan badannya pada saat itu. Terus dia tuh kayak bangun lagi, mau lari lagi. Dia ini dijatuhin lagi. Dan karena saking keselnya, Bima ini langsung nantangin makhluk tersebut. "Keluar lu!" Karena ketika ditantangin itu makhluk itu seolah kayak ngilang. "Keluar, kalau berani hadapin gue 1 lawan 1. Di mana lu?" Makhluk itu nggak muncul lagi dan nggak nampakin, cuman suaranya yang ketawa cekikikan. Dimana seolah kayak ngetawain tentang manusia yang memang bukan lawan dia gitu kan, kayak disepelein. Ya tapi memang bukan lawannya si Bima gitu kan. Bima itu udah mengkal dan kesel. Dia tuh coba gendong lagi, tapi lagi-lagi ketika ngegendong pun itu dia ditendang lagi. Dan seolah-olah ketika jalan pun ada yang ngalangin, terus jatuh. Bahkan ada momen dimana bukan jurangan tapi kayak miring lokasinya gitu cuy. Jadi jatuh ngeguling-guling yang ngebuat Dea ini pun harus terus-terusan keguling. Bahkan ketika keguling itu ada satu dahan yang dimana pohon ini tuh sebenarnya emang udah tumbang atau jadi tunggul gitu kan. Nah ada bagian dari tubuh Dea itu yang nancep ke bagian tunggul itu cuy. Karena mungkin entah memang darahnya udah habis atau gimana pada saat itu bener-bener nggak bisa sama sekali nggak keluar darah, cuman keblek doang dari kulitnya tuh. Tapi karena memang udah panik, udah kusut kan, akhirnya udah tuh nggak dipedulin dan nggak terlalu menghiraukan juga. Intinya gua harus bawa adik gua sesegera mungkin. Terus-terusan ngecek. Dan Bima ini udah ngerasa muak dengan makhluk tersebut, walaupun terus jalan sampai akhirnya disenderin lah Dea ini di satu pohon dan teriak sekencang-kencangnya kayak, "Kalau memang lu pengen ngambil adik gua, lu adepin dan langkahin dulu nyawa gua dan keluar lu." Makhluk itu tuh samar-samar keluar dari balik salah satu pohon. Gak peduli lu mau penguasa, mau siapapun, gak peduli sama sekali. Tapi ternyata memang benar, walaupun sudah dilawan, makhluk itu tuh gak bisa dikalahin cuy. Dan memang Bima pun gak punya kekuatan atau gak punya sesuatu hal yang bisa untuk melawan makhluk itu. Bukannya menang, justru badannya dari Bima ini benar-benar acak-acakan. Bahkan badannya ini sempat kebanting-banting, sempat kelempar ke dahan-dahan pohon. Apakah emang sepadan dengan sebuah pelanggaran yang dilakuin Dea sampai bisa sebegitunya gitu kak? Perkara cuma netesin darah gara-gara di situ pun pontang-panting, bahkan sampai jatuh ke sana jatuh ke sini. Tenaga dari Bima pun udah habis. Bima ini cuma bisa diem sambil mandangin ke arah adiknya yang pada saat itu tuh disenderin di sebuah pohon. Keyakinan atau hati dari Bima ini kayak, gua harus buru-buru ngumpulin tenaga, apapun yang terjadi gua harus nolongin adik gua harus jagain adik gua harus nyelesain tugas gua. Kalau memang gua harus bertukar nyawa, biarkanlah nyawa gua jadi taruhannya dan tolong selamatkan adik gua.
seolah dapat kekuatan baru yang dimana makhluk itu pun nggak tahu ya pergi atau gimana gitu kan, kayak udah ngilang begitu aja. Seolah kayak udah nggak peduli lagi dan merasa mungkin makhluk itu kayak ya lu besok juga atau bentar lagi juga bakalan tewas di gunung ini gitu. Akhirnya ngumpulin tenaga, bisa bangun terus ngegendong walaupun dengan tergopoh-gopoh, kondisi yang emang udah capek, sakit, luka di mana-mana. Dan di situ samar-samar ada suara dari mulut Dea yang dimana suaranya itu adalah, "Bang Bima, maafin Dea." Suaranya itu lirih, bahkan terbata-bata. Dan setelah ngedengar suara dari Dea, tiba-tiba Bima pun ambruk. Semua tenaganya itu hilang. Dan Bima pun ketika kesadarannya udah mau hilang itu cuman samar-samar ngeliat Dea yang ada di sebelahnya. Terus megang bagian kepala dari Dea. Dan disitu pun langsung gak sadarkan diri. Dan kita akan beralih ke Pandu. Pandu ini udah sama tim evakuasi. Dan Pandu ini sempat ngeliat kok ada siluet orang. Yang dimana siluet orang itu tuh jadi kayak orang terus tiba-tiba jatuh gitu kan, langsung teriak, "Pak, itu ada orang gitu kan." Sampai akhirnya dicek ternyata itu benar. Itu adalah Bima sama Dea. Itu benar-benar Bima sama Dea cuy. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan memang kondisi dari dia ini bener-bener kritis cuy. Dan persentasenya itu tuh kayak 1% lah buat hidup. Sedangkan Bima sendiri pun itu pun sebenarnya ya keadaannya sih gak separah Dea lah gitu kan. Yang bikin parahnya pada saat itu adalah dia ini untuk tingkat kehidupannya tuh atau udah diponis tuh kayak ya ini mah bentar lagi juga udah lewat gitu kan. Tapi ya harus ada donor karena darahnya itu udah habis banget kan. Sedangkan pada saat itu nggak ada golongan darah yang cocok kecuali dari kakaknya. Dan pada saat itu pun Bima ini kan udah kondisi kayak sadar sadar. Di situ pun kayak nanya tuh ketika Bima sadar ini langsung nanya, mana dia ada di ruangan sebelah. Bahkan infusan itu tuh mau dicopotin dan pengen ngelihat kondisi adenya. Gimana kondisinya? Pandu pun cuma nangis dan bilang, dia kayaknya nggak bakalan selamat. Dia butuh donor darah. Bahkan nggak ada darah satupun dan sekarang rumah sakit lagi mengusahakan darah. Sampai akhirnya Bima ini bilang, darah gua sama kayak adik gua. Buru pakai darah gua, nggak bisa, kata Pandu, nggak bisa. Lu juga lagi sakit dan kondisi sama, kekurangan darah. Udah pakai udah dipaksa sampai akhirnya ya mau nggak mau kan pada saat itu Bima itu ngedonorin darahnya cuy. Ngedonorin darah. Dan setelah ngedonorin darah, Pandu pun cuma bisa berdoa dengan kehidupan Dea, entah bisa selamat atau enggak. Dan jadi kan kalau orang koma ini kan nggak bisa dikunjungin masuk ke dalam ya awal-awalan gitu kan, jadi kayak cuma bisa ngeliatin. Pandu ini cuma bisa kayak dan di situ pun Bima ini udah nangis aja. Dan dalam hati Bima itu ngedoa supaya bisa diselamatin itu Dea. Dan kalau memang boleh dia tuh bertukar nyawa aja sama adiknya itu. Dan seolah doanya ini terjawab, langsung manggil Pandu, Du. Dan Pandu pun langsung datang nyamperin gitu kan, Bima ini senyum. Lu gak usah panik, lu gak usah takut, lu gak usah khawatir. Dea bakalan selamat kok, percaya sama gua. Dan tolong, ini permintaan terakhir gua, jagain Dea yang baik. Dan lu harus jadi suami Dea yang bertanggung jawab. Tugas gua mungkin udah cukup sampai di sini. Lu ngomong apaan sih, Bim? Tapi Bima ini megang tangannya dan senyum. Gua udah dijemput sama kedua orang tua gua. Dan kayaknya gue gak bakalan lama. Tapi lu harus yakin dan percaya kalau dia bakalan selamat. Dan disitu pun Pandu tuh malah makin panik kan. Nih orang kenapa ngomongnya kemana-mana, ngelantur gitu kan. Disitu pun udahlah gak usah ngomong aneh-aneh. Udah lu berdoa, lu selamat. Pokoknya kalian berdua harus selamat. Disitu pun Bima ini cuma senyum doang.
yang awalnya Pandu pun gak punya pikiran apapun pada saat itu. Tapi satu malam setelah dari kejadian atau curhatan dari Bima, keesokan harinya suster kaget bahwa Bima udah gak bernafas lagi. Pandu benar-benar terpukul banget pada saat itu. Justru ketika Bima gak ada nafasnya lagi, dia ini perkembangannya mulai membaik. Seolah-olah ya memang Tuhan ini ngejawab permintaan atau doa yang dari si Bima ini cuy. Dia ini mulai berangsur-angsur baik. Pandu tuh cuma bisa nangis doang. Dan sampai akhirnya Bima ini dikebumikan lah. Dan kondisi dikebumikan ini dia masih belum siuman kan. Sekitaran 1 bulan lebih akhirnya dia ini mulai siuman. Tapi Pandu ini gak menceritakan kejadian apapun sampai benar-benar dia ini benar-benar pulih. Bahkan sesekali pun suka nanya, Bang Bima kemana? Bang Bima kemana? Tapi Pandu ini cuman bilang, Bang Bima lagi kerja, Bang Bima lagi keluar. Pokoknya terus-terusan terus-terusan alasan. Tapi seolah pada saat itu tuh dia ini udah tahu apa yang terjadi sama abangnya. Karena pada saat itu dia ini sempat mimpi yang dimana mimpinya ini adalah mimpi. Dalam mimpinya itu ada Bima yang ada di Gunung Tampomas. Bener-bener di Gunung Tampomas pada saat itu. Di atas puncak kayak lagi duduk ngopi aja. Terus disamperin kan sama dia. Dan mereka itu pada ada di mimpi itu bercanda-canda, ketawa-ketawa, ngobrolin masa kecil dan sebagainya. Sampai akhirnya ada momen dalam mimpi itu Bima ini ngelus kepalanya deh. Lu udah gede ya sekarang. Bentar lagi lu bakalan nikah kan sama sahabat gua yang ganteng ya. Dan tolong jaga sikap lu dan rubah sikap lu. Gua sayang banget sama lu. Dan maaf, gue cuman bisa sampai sini doang. Dan tugas gue udah selesai. Dan dalam mimpi itu pun, itu tiba-tiba datang kedua orang tuanya dan bahkan nyapa dia. Anak ibu akhirnya sekarang mau nikah, bahkan dari bapaknya pun ada. Di situ pun benar-benar jadi sebuah kejadian yang dimana benar-benar haru. Tapi anehnya, setelah mereka bercengkrama dalam mimpi itu, Bima terus kedua orang tuanya ini tuh kayak ninggalin dia sendirian di gunung itu dan pamitan. Ya udah ya, abang pamit dulu, mau pulang sama ibu sama ayah. Kamu baik-baik dan semoga jadi adik yang lebih baik. Abang sama ibu ngerestuin hubungan kalian dan semoga pernikahan kalian sampai kakek nenek dan maut yang memisahkan kalian. Di situ pun pamit. Tapi dia ini udah nggak bisa kayak dalam mimpi itu, kok gue mau nahan tuh nggak bisa. Cuman berlinangan air mata doang, dalam hati doang. Kalian bertiga mau kemana? Bang Bima mau kemana? Gitu kan. Di situ pun langsung disadarin terus dia nangis. Dan di sisinya itu ada Pandu dan nanya, Bang Bima kemana? Aku pengen ketemu Bang Bima. Dan situ pun Pandu langsung ceritain lah, karena memang dia udah nggak tahu alasan apa lagi gitu kan. Diceritain panjang lebar tentang pertemuan atau bisa dibilang nemuin mereka itu di mana, kejadian dan sebagainya. Dia cuma bisa nangis. Pada saat itu pun langsung ngelepasin infusan walaupun sebenarnya nggak boleh kan. Dan lari bodoh amat yang di depan langsung nyamperin ke kuburan kakaknya cuy. Dan ketika di kuburan kakaknya dia ini cuma bisa nangis. Bang Bima kenapa? Kenapa gitu kan. Terus kenapa maafin dia nggak nurut, dia egois, dia keras kepala. Pandu cuman bisa ngeliatin, bener-bener sedih. Bahkan keluarga dari Pandu pun cuman bisa nangis. Tapi ya namanya dia juga udah Pandu ini udah merasa bertanggung jawab dan janji akan ngejagain Dea. Cuman bisa nenangin dan ngelus kepalanya. Udah ya Dea, nggak usah ditangisin lagi. Semoga Bang Bima di sana bisa tenang ya. Di situ pun dia akhirnya meluk. Dan memang kejadian itu benar-benar terpukul banget sih Dea ini. Kenapa sih gara-gara kejadian begitu doang gue bisa terjadi hal yang begini. Dan
semua apa yang udah terjadi itu pengen ditutup rapet-rapet, tapi ya nggak bisa segampang itu. Dan setelah udah mulai berangsur baik pun, dia pun akhirnya melakukan pernikahan yang dimana pernikahannya ini benar-benar sederhana, cuman ijab kabul. Dan disitu pun setelah nikah itu selalu aja kepikiran kakaknya dan Pandu selaku suaminya yang pada saat itu pun gak bisa berbuat banyak. Harus sabar nungguin istrinya ini supaya bisa pulih dari depresinya. Lambat laun memang sih, jaraknya pun lumayan cukup lama, tapi ya alhamdulillah. Sekitaran beberapa bulan dia ini bisa menerima keadaan pada saat itu. Dan dia pun jadi jauh berubah lebih baik, bahkan lebih dewasa daripada sebelumnya. Dan itu adalah pelajaran banget buat dia. Dengan ternyata jadi egois itu berdampak sangat negatif buat dirinya. Dan dia nggak mau yang namanya kejadian ini terjadi lagi sama orang yang dia sayangin gara-gara keegoisannya. Dan setelah dari kejadian itu pun dia entah Pandu benar-benar ninggalin dunia pendakian. Tapi sesekali kadang dia ini kalau memang kangen sama abang ini, selain ke kuburannya, dia tuh cuma mandangin setiap gunung manapun, kayak ngeliatin bahwa di tiap gunung itu selalu ada abangnya. Walaupun dia sama Pandu ini udah nggak berani untuk naik gunung lagi. Dan sampai akhirnya ya Pandu sama dia ini hidup rukun, senang, bahkan sampai punya anak gitu kan. Tapi beda dengan abangnya yang ikut sama kedua orang tuanya. Sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini tuh ya janganlah egois gitu kan. Dan ya segala sesuatu hal yang positif silakan kalian ambil, yang negatifnya silakan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.